Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita telah dituntun oleh Allah menuju pada ketaatan. Kita melaksanakan ibadah, khususnya sholat subuh kita jalankan berjamaah. Kemudian kita sama-sama taklim, mempelajari ayat-ayat Allah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah. Berdasarkan sunnah Rasulullah, setiap bulan Sya'ban itu pasti mengingatkan akan hadirnya bulan Ramadan. Setiap khutbahnya, setiap ceramahnya, bahkan setiap bicara dengan para sahabat-sahabat pada bulan Sya'ban, Rasulullah selalu mengingatkan akan hadirnya bulan Ramadan. Nah, pertanyaan, ada apa dengan bulan Ramadan? Sementara Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa misalnya agar disampaikan pada bulan haji misalnya. Ya Allah, sampaikanlah umurku pada bulan Dzulhijjah, kan tidak. Kalau kita bobot itu kan sebenarnya puasa dengan haji lebih berat mana, lebih utama mana? Ya mungkin kalau kita kan berat haji, tetapi Rasulullah dalam doanya itu mohon pada Allah agar disampaikan pada bulan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Bahkan para sahabat berdoa berharap itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah berharap bisa ketemu bulan Ramadan gitu. Jadi berdoa tidak hanya sejak bulan Rajab, tapi sebelumnya sudah menanti-nanti, sudah berharap, sudah berdoa agar usianya disampaikan pada bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan. Maka kalau ada mubalek atau dai yang di bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, kok sudah mengingatkan hadirnya bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, baik itu dalam pandangan Nabi maupun juga para sahabat dulu, sehingga betul-betul ngentinti ya, nunggu hadirnya bulan Ramadan. Insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan pada tanggal 1 Ramadan. Walaupun 1 Ramadannya nanti ada perbedaan. Untuk Muhammadiyah nanti tanggal 11 Maret itu sudah puasa pertama, siam yang pertama. Karena memang pada hari tanggal 10-nya hari Ahad itu kedudukan hilal sudah di atas ufuk, ya sudah wujud, walaupun belum tampak, tapi sudah wujud, walaupun ketinggiannya baru 00 derajat 56 menit 42 detik, jadi 1 derajat belum ada, tapi sudah di atas garis ufuk, jadi sudah wujud. Maka Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan tanggal 11 Maret
harinya Isnin, Senin. Kemudian mungkin pemerintah atau NU karena standarnya sekarang naik menjadi 3 derajat ya kemungkinan besar atau bahkan pasti puasanya nanti tanggal 12 tidak tanggal 11. Sedangkan untuk saat tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri insya Allah sama tanggal 10 April, karena tanggal 9 April itu kedudukan hilal sudah 6 derajat lebih. Nah, sehingga kalau sudah 6 derajat ya jelas sudah wujud dan sudah tampak, maka hari rayanya insya Allah bersama-sama. Jadi Idul Fitrinya bareng, awal Ramadannya itu Muhammadiyah nanti 30 hari, NU 29 hari. Pilih mana? Pilih yang mana? Pilih yang sedikit atau banyak? Bukan persoalan sedikit banyak, tapi yang kita yakini benar. Ya, makanya kalau kita sesuai dengan manhajnya Muhammadiyah ya nanti tanggal 11 Senin itu kita sudah puasa, malam Seninnya kita sudah sholat tarawih. Sedangkan yang meyakini manhajnya NU ya berarti nanti puasanya tanggal 12 harinya Selasa. Jangan mangro, dalam arti keyakinannya misalnya manhaj Muhammadiyah tapi milih puasa ala NU berarti milih 29 hari karena sedikit, berarti itu kan tidak jadi 1 bulan itu ya. Tapi bagi yang NU jangan mengikuti manhajnya Muhammadiyah ya, nanti penjenengan ya kena pasal. Kita tidak boleh puasa 1 hari sebelum Ramadan. Jadi kalau misalnya penjenengan yakinnya itu 1 Ramadannya itu Selasa tanggal 12 ya puasalah tanggal 12 itu. Tanggal 11 jangan puasa. Ya, walaupun itu hari Senin. Ya, walaupun hari Senin. Ngiras-ngirus bukan ngiras-ngirus. Sehari sebelum Ramadan kita tidak diperbolehkan puasa. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menyambut Ramadan, baik yang tanggal 11 maupun yang mau 12. Yang terpenting adalah bagaimana kesiapan kita menyambut bulan Ramadan. Ada ulama besar yang bernama Imam Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau mengibaratkan bahwa menghadapi Ramadan itu seperti menghadapi perang. Luar biasa ini. Jadi menghadapi Ramadan itu seperti kita mau persiapan perang. Kalau saya sering sederhana mengibaratkan yes, orang hadapi perang lah koyo-koyo arep haji lah. Orang mau berangkat haji itu persiapannya luar biasa, Pak. Kesiapan mentalnya ditoto tenan arep haji. Ya kudu disanggup benan bekal 60 juta ya. Berapa ini? 56 atau 60? Ya, jadi mau haji itu bekalnya 60 juta. Ya, keilmuannya belajar manasik itu. Manasik itu ilmu, manasik haji berarti ilmu tentang pelaksanaan haji. 1 tahun sebelumnya sudah manasik, sudah belajar ilmu tentang haji. Strateginya sudah diatur secara organisasi, bahkan pemerintah cawe-cawe untuk memberikan bimbingan ibadah haji itu strateginya. Tapi untuk puasa kita kadang-kadang tidak persiapan itu. Padahal persiapan mental rohiyah ini harus disiapkan untuk menghadapi Ramadan.
persiapan bekal ini juga harus kita siapkan Bapak Ibu. Mau Ramadan bekal kita apa? Sama 60 juta kita siapkan. Ya enggak. Atau ilmunya, sudahkah kita belajar fikih Ramadan sebelum Ramadan? Sinau bab Ramadan jangan nanti saat Ramadan. Sinau bab poso kok pas poso gitu. Terlambat. Sinau bab manasik haji kok pas di Mekah gitu. Ya telat gitu ya. Belajarnya sebelum berangkat, nanti di sana tinggal ngamalkan. Kalau saya membimbing itu nggak boleh di sini debat, tahu. Debat itu saat dulu mangkat aku. Bapak kan ilmu tentang ilmu haji itu disiapkan matang di sini. Kalau rasa debat, walaupun di sana banyak perbedaan, ya kita sudah tinggal praktek di sana gitu. Sama kita dengan ibadah puasa. Kita siapkan ilmunya sebelum Ramadan. Sehingga nanti bulan Ramadan itu tinggal mempraktekkan saja. Ya, kita ngamalkan saja gitu. Jadi tidak usah banyak berdebat di bulan Ramadan. Ya. Abu Bakar Az-Zur'i memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai. Yang pertama adalah istilah at-tahawun bil amri idza hadara waktuhu. Apa itu? Beliau khawatir jangan-jangan kita ini tidak siap melaksanakan ibadah di saat waktu ibadah sudah tiba. Karena apa? Karena nyepelek gitu. Karena mengabaikan. Beliau khawatir jangan-jangan kita ini karena mengabaikan ibadah, tiba ngawene waktu ibadah itu kita nggak siap gitu. Padahal semua ibadah itu kan sudah diatur waktunya. Sholat misalnya, kita kan sudah punya jadwal waktu sholat gitu. Kita mestinya itu sebelum adzan itu kita sudah ancang-ancang, sudah persiapan gitu. Jangan terbiasa kita ini, waduh adzan lagi. Weh azan nih kok kayak nggak tahu waktu aja gitu loh. Kalau bapak ibu tindak sabin, tindak sawah gitu. Tahu kalau waktu zuhur itu jam berapa? Zuhur 11.55. Jenengan kondur dari sawah itu jam berapa? Kalau jenengan kondur saking sabin kok jam 11.56 gara-gara mendengar adzan, itu ora karep jamaah, Pak. Betul nggak? Jenengan di sawah gubrut endut katakanlah gitu. Gubrut endut kok kondur dari sawah kok krungu adzan atau midanget adzan terus pulang. Itu ya orang minat yang masjid kan itu. Kita harus melihat waktu. Tondangak lah wes blewang porong. Ya, kita pulangnya itu mestinya sebelum jam 11.56 itu. Setengah rolas pulang. Ya, mandi, bersih-bersih. Udah siap dengar adzan. Sip itu. Kita bisa mempersiapkan ibadah itu. Jangan kagetan gitu. Kayak haji itu sudah dipikir setahun sebelumnya jadwalku mangkatnya bulan apa, tahun berapa sudah dirancang gitu. Belum waktu aja sudah ngangen-ngangen terus itu. Karena waktunya ada. Ramadan sama Bapak. Sudah diumumkan jauh sebelumnya nanti tanggal 11 Maret kita tanggal 1 Ramadan. Kok tanggal 10 enek sing kaget weh. Weh, sesuk iki poso to? Ora cetha wong ya. Ora tahu pengajian, ora tahu wae khotbah saja. Jadi saya pernah itu saat kurang sehari kayak besok itu kan Senin puasa, saya hari Ahad ngisi pas waktu itu di Masaran di Bali. Saya sebelumnya dulu menyoto dulu di pinggir jalan gitu nyoto.
Itu ada truk-truk yang berhenti, sopir yang berhenti itu ada yang cerita besok itu sudah puasa, ada sopir truk sesok poso toh. Saya nyoba mbaten wong iki genah sesok iki ora repan poso kan. Iya enggak? Kalau besok kaget gitu apa puasa enggak kira-kira? Enggak puasa. Atau mungkin ada yang ngerasa gitu, alah awal Ramadan beda ora apa-apa, sing penting bodone padha. Lho kok ngono? Lah aku ya ora poso. Soal beda lekase ra urus, aku ora poso kok. Sing penting bodone engko padha kan gitu ya. Ya. Jadi orang itu kalau nggak mementingkan puasanya, Ramadannya gitu, ya nggak ada kesiapan apa-apa. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar Az-Zuri. Ojo-ojo nanti kita pas sampai waktunya itu nggak ada kesiapan apa-apa. Makanya di sini ayat yang dipakai oleh Abu Bakar Az-Zuri itu adalah surat At-Taubah 83. Jenengan memahami koyo-koyo nggak nyambung dengan Ramadan, Pak, tapi ini dijadikan analogi itu yes apa ya, dipadake ya, analogi itu kan dipadake dengan Ramadan. Kita cermati ayatnya itu, artinya maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh-musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama, karena itu duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi konon ceritanya itu ada orang yang berperang itu malas, ogah-ogahan. Ya, pada perang pertama nggak ikut berperang karena memang malas, nggak mau. Ya, perang yang kedua mau ikut gitu, nggak ada kesiapan apa-apa, cuma perkewuh gitu. Nah, ketika di medan perang gitu, kalau ada pasukan kok ora siap opo-opo gitu, mental ya ingah-ingi, bekal ya nggak bawa bekal, ilmu nggak belajar tentang strategi perang. Kata Abu Bakar Az-Zuri atau berdasarkan ayat ini, pulang sajalah, nggak usah ikut perang, ngerepot-repot itu. Jadi kalau maju perang kok tidak siap perang, mulia wae lah gitu. Nah, sama dengan Ramadan, Pak. Kalau di bulan Ramadan kok nggak siap mental, nggak punya ilmu, nggak siap ilmu Ramadan, nggak siap amal di bulan Ramadan, keluar saja dari bulan Ramadan. Harapnya nanti kok keluar dari bulan Ramadan. Ya, jadi kalau sudah bulan Ramadan kok nggak siap, bingungnya arep ngopo, nggak mudeng gitu. Rasa berRamadan lah gitu. Jadi mengapa kita ini musyawarah, rapat, takmir masjid mempersiapkan segala sesuatu? Mungkin ada jane rapat-rapat ngopo to, arep poso kok rapat. Ya mergo arep poso kan gitu loh. Kita mau memakmurkan Ramadan, maka kita siapkan matang. Mental kita siapkan, keilmuan kita siapkan, fisik pun kita siapkan. Mau Ramadan itu masjid itu yang membuat kita di masjid itu ya jenak lah. Lampu ini kurang padang Pak Ramadan, Pak. Saya masjid tak kalah karo Indomaret, Alfamaret. Ini Alfamaret wading gitu ya. Ya di Mekah Madinah itu masjid-masjid padang, Pak. Lampunya itu kurang watt gitu. Ya kono ora bayar listrik, Pak. Di Mekah itu kan serba gratis ya. Listrik. Nah, monggo nanti disiapkan gitu. Kira-kira kalau lampunya kayak gini menyebabkan kita sholat tarawih ngantuk apa enggak gitu. Jadi sholat tarawih itu ya pading, mripate pading gitu. Ya, ini lampu. Karpetnya misalnya cukup enggak? Nah, kita siapkan karpetnya dan kita beri wewangian. Kata Nabi kan,
bangunlah masjid itu di kampung-kampung dan berilah wewangian gitu. Apalagi Ramadan itu yang di masjid itu ya wangi gitu loh. Masjid kok pesingeran jamaah ya pengap gitu ya, atau mungkin tempat wudhunya monggo nanti dicek gitu. Masih ada waktu ini persiapan, masih berapa hari lagi? 15 hari ya. Februari kan sampai 29, ini sudah tanggal, hari ini sudah tanggal, dieling-eling Bu, hari ini sudah tanggal 25 loh. 25 sampai 29, 4 tambah 11, 15 hari. 14 hari lah. Kita siapkan fisik masjid yang membuat nyaman, Kalau ada keran-keran di tempat wudhu rusak ya, ada rebutan wakaf keran. Wakaf itu maknanya kan pahalanya mengalir, pahala tetap gitu. Kalau jenengan wakaf keran itu, selama keran itu digunakan, jenengan pikantuk ganjaran gitu. Reso wakaf gawe masjid ya wakaf kerane tok lah 12.000, 15.000 sudah lumayan itu untuk kiriman pahala kok. Jadi berpikir kita ya, apalagi yang sudah tua-tua itu golek ganjaran yang mengalir lah Pak. Ya jenengan wakaf karpet 1 gulung ini misalnya, setiap dipakai untuk sholat, jenengan pikantuk kiriman ganjaran kok. Ya menyediakan lampu yang 50 watt atau stadion lampu ya, stadion LAN ya, artinya lampu yang untuk stadion. Di masjid ya. Waktu itu lampu wading ya stadion itu Pak. Ya, setiap itu dipakai, dihidupkan, menjadi untuk ganjaran kok, dapat pahala kok. Alah kok sampai lampu, jenengan wakaf sapu lah atau karpet lah gitu ya. Ya, kuatku membelikan sapu tak wakafkan untuk masjid ya. Ya, diwakaf itu namanya Pak, bukan infak. Walaupun hanya sapu itu wakaf. Ya, wakaf sapu karena pahalanya tetap dalam kurun waktu tertentu sampai rusak sapu. Ya, sapu dipakai, karpet dipakai, jenengan pikantuk ganjaran loh. Sepele-sepele tapi itu penting kan gitu loh. Ya masjid ora enak sampune ya. Ya monggo lihat secara fisik kita siapkan ya, sebagaimana kita itu mau perang juga menyiapkan fisik Pak. Ada senjata ya, ada bekal-bekal fisik yang lain. Nah kan Ramadan nggih ngoten, mungkin di lingkungan rumah pun disiapkan itu kebersihan banyak, monggo bersih-bersih lingkungan mau Ramadan gitu. Kalau bekal fisik untuk makan, minum, berbuka, sahur sudah siap nggih Bu nggih? Padha nyelepe beras dereng. Gabah dadi beras sudah siap. Sudah, jadi sudah siapkan 1 bulan sebelum Ramadan gini. Nanti untuk buka, untuk sahur. Lauk pauknya sudah. Ibu-ibu biasanya sudah hatian gitu ya, kreatif gitu ya. Jadi nanti untuk hari pertama mau buka apa, mau sahur apa gitu sudah ya Bu ya. Menu-menunya sudah ya. Hari pertama kakap, hari kedua ayam, ketiga bebek, ngono ya Bu ya. Terus kesiapannya 60 juta. 1 bulan berapa? Rantai alas teh omah itu. Ya tidak harus mahal, tidak harus beli, tapi perlu kreatif. Biar suami anak-anak itu makan itu ya nyaman lah, makan itu ya tertarik gitu loh, ada antusias selera makan ini piye gitu loh, ora kok nggur. Poso karo ora poso kok padha wae nggur. Jangan gori dingat-nget ya udah buka no. Ya Bu ya, jadi yang kreatif Bu, atau yang juga karena Ramadan puasa ya bergizi lah, halalan thayyiban. Halal itu sah secara hukum, thayyib itu baik. Ada yang mengartikan thayyib itu bergizi.
Jadi halal dan bergizi. Atau thayyiban itu bermanfaat, menyehatkan gitu. Jangan yang tidak menyehatkan. Halal tapi ada yang tidak menyehatkan. Bapak-bapak, daging kambing itu, sate kambing itu halal enggak? Halal. Tapi thayyib enggak? Tergantung. Mas Fendi, thayyib enggak? Thayyib. Simbah, thayyib betul Mbak? Thayyib. Walah itu orang nek sing padha aku iki. Ya, kalau jenengan makan sate kambing kok ngeliyeng atau tensi jadi tinggi itu tidak thayyib. Tapi kalau jenengan datang kleng kambing kok ya nyaman-nyaman ya thayyib lah. Ya halalan thayyiban. Minum es itu halal enggak? Halal. Thayyib enggak? Oh thayyib. Ya, kemarin kontrol dokter saya guyon itu, kontrol yang akan datang Ramadan ya. Wah, nanti dijaga gula darahnya tidak tinggi, tensinya tidak tinggi. Wah, kalau buka nggak minum, nggak makan cola, nggak kuat ibu. Boleh nggak makan cola? Wah, nggak boleh. Minum es, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh yang manis. Kalau mau minum es boleh, tapi tidak boleh manis. Waduh, enak es tawar ya. Ya, es tawar gitu. Wah, nanti pilek, wah yang pilek ya jangan gitu. Iya ya. Ya, jadi kalau minum es itu jadi pilek atau es manis jadi tensinya tinggi, itu tidak thayyib kan. Halal tapi tidak thayyib. Maka thayyib itu subjektif, tergantung orangnya gitu. Tapi kalau bergizi kan itu dipelajari. Ya, makanan yang bergizi itu apa-apa ibu-ibu harus belajar itu. Jangan masak sayur kok nggur. Jangan gori, jangan bung gitu. Itu enggak ada gizinya. Gori itu enggak mengandung gizi Bu, kecuali sudah menjadi buah nangka. Tapi kalau gori yang mentah itu enggak ada gizinya. Ya boleh saja ya. Tapi jangan kok asal warek. Dan ya dicampuri lah kreatif gitu ya. Jadi mosok gori kok blas ora enek bengese, ora enek lipstike aku. Oh geleng gori tok ya dicampuri rada ijo-ijoan apalah, biasanya ada daun melinjo dongso atau mungkin kulit melinjo atau apa itu kan ketok peni gitu, mosok geleng ora enek bengese blas aku nih. Ya utawa dicampuri empal. Ya kasih itu persiapan. Maka boleh ibu-ibu itu pengajian tidak harus pengajian dalil ya, pengajian masakan yang bergizi itu. Pak Fendi ngundang pakar gizi biar ibu-ibu diberi resep-resep masakan gitu loh yang bergizi tapi tidak usah mahal. Jadi yang sederhana saja tapi bergizi gitu loh. Nah, itu penting, itu juga ngaji ya. Ya, itu juga pengajian ya. Ibu-ibu biar tahu bagaimana tentang makanan, tentang masak. Ya. Anak-anak sekarang itu kalau misalnya sarapan kok seperti kita yang tua-tua zaman dhisik Pak. Hanya nasi sambal karak gitu ya. Ya yang sekolahnya do angker Pak. Do turu Pak. Ngopo kok ngantuk sarapane mung bubur Pak. Ya, makanya kan sarapan bubur, sarapan sego karak itu makruh gitu aku. Lah marake sinau do ngantuk ya. Udah ngantuk. Nah, sekarang Bapak Ibu harus sudah memikirkan tentang gizi ya, tentang gizi itu. Itu thayyib, itu bergizi. Jangan bung itu renek gisine merusak tulang. Gawe rai gedhek. Ini enak banget ya, jangan bung itu saya juga suka. Tapi setelah saya pelajari jangan bung bambu itu nggak ada gizinya Bu. Enak kan? Enak. Tapi nggak ada gizinya, malah campuri gitu loh. Karena dicampuri. Pepaya yang belum matang nggak ada gizinya Bu. Jadi kalau kita nyayur pepaya beda dengan Jepang. Tapi pepaya itu kalau
kan hampir sama dengan Jepang ya. Tapi pepaya yang belum jadi buah itu nggak ada gizinya. Mbahku dhisik lah, ibu saya dulu masak ya pepaya mentah itu di sayur. Setelah tahu ternyata nggak ada gizinya. Jadi sayuran-sayuran yang sudah kita tinggalkan itu karena tidak ada gizinya. Masih ingat ibu-ibu misalnya blonceng, tahu blonceng? Tahu, nggak ada gizinya, makanan babi ya. Ya, tahu apa ya dia dulu bahasanya blonceng, waloh, kalau waloh ada ya, tapi apa dulu itu yang besar-besar itu ya. Nah, itu nggak ada gizinya, ya nggak usah, ditinggalkan saja, cari yang bergizi, udah modern gitu. Persiapan fisik disiapkanlah, ya tidak harus mewah, ya tapi bagaimana menimbulkan selera. Soal makan misalnya, tidak harus ke restoran, ya yang restoran jo kolo-kolo lah, seminggu ping pindho ping telu ngono, bangkrut. Dan lagi piro ya, tinggal anggarannya berapa ya, tinggal berapa. Nah, jadi seperti kita perang harus ada bekal, ya harus ada bekal. Kalau tidak itu metu wae saka Ramadan ya. Nah, yang penting juga adalah kesiapan ilmu, fikrah. Dari fikrah. Jadi kita belajar bagaimana tentang puasa itu sendiri, dan tidak hanya ilmunya tapi ilmu yang masuk ke ranah hakikat. Jadi ilmu itu tidak hanya ilmu tapi ilmu yang mendalam itu kan hakikat. Seperti hikmah. Hikmah itu ilmu yang mendalam. Ada orang mengatakan ilmu dibalik ilmu. Nah, itu hikmah. Hikmahnya puasa kita hayati, hakikat puasa kita hayati gitu. Makanya ada ulama-ulama yang dulu mengatakan gini, itu yang halaman 2 itu ya. Saking pentingnya Ramadan. Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban adalah bulan untuk mengairi atau menyuburkan. Ramadan adalah bulan untuk memanen. Nah, ini sebenarnya Rajab itu sudah memulai menanam, itu berarti kan mempersiapkan yang sesuatu belum dipanen. Ilmunya sudah kita pelajari, mentalnya sudah kita siapkan mau Ramadan itu. Kemudian nanti bulan Sya'ban itu menyuburkan, ilmunya kita matangkan gitu. Jadi kita matangkan, jadi kita suburkan, ya. Kemudian kita pupuk, ya, kita airi gitu ya. Nah nanti bulan Ramadan ini karek mancal gitu ya, artinya bisa memetik buahnya. Jadi beramal bulan Ramadan itu rasa kaget. Maka puasa nggak perlu kaget, karena bulan sebelumnya Syaban Rasulullah sudah memperbanyak puasa. Sholat tarawih pemenang kita sudah terbiasa qiyamul lail. Sholat tarawih itu justru ringan kan, bisa bareng-bareng kok. Kalau berjamaah itu. Kalau qiyamul lail sholat tahajud di rumah sendirian, ya untuk bangun berat. Tapi tarawih kita laksanakan bareng-bareng, waktunya habis isya misalnya, walaupun boleh juga nanti tengah malam. Tapi kan bareng-bareng sekaligus memakmurkan, ini kan khusus dicontohkan Nabi di bulan Ramadan, walaupun Rasulullah mengawalinya 3 hari atau 3 malam itu, tapi itu syiar. Maka kita makmurkan Ramadan, bukan berarti kita bareng-bareng itu tidak ikhlas, tapi semarak syiar ini menonjol. Masa Ramadan sepi? Ya, kita setiap malam kan sholat tarawih bulan Ramadan. Ya, katanya di sini ada sholat tarawihnya cuma 3 malam gitu. Nyontoh Nabi dulu katanya gitu. Daerah mana itu? Katanya daerah Masaran. Ya, di Nogosari sana ada Pak. Saya ngisi pengajian setiap malam Senin itu tidak boleh menyinggung soal fikih Ramadan.
ngaji kok nyinggung fikih retok iki piye lho. Enggak boleh bertanya, Pak. Kalau ngaji itu enggak boleh bertanya. Jadi aneh-aneh tuh, kolot-kolot gitu. Jadi kalau disinggung fikih tarwih gitu itu marah. Ya, pokoknya dhisik kiai ini mulake salat tarawih itu hanya 3 hari di masjid. Lah nek omah do tarawih ora? Mbuh. Nabi itu dulu ya seandainya 3 malam di masjid, di rumah tetap salat tarawih kan. Rasulullah kan ketika ditanya mengapa tidak ke masjid, Rasulullah jawabannya adalah aku khawatir kalau saya melaksanakan terus nanti jadi wajib. Itu pelajaran, bukan berarti lalu 3 hari saja terus habis itu terus tidak sholat tarawih di masjid. Ya, kita kan tidak seperti Nabi. Kalau seandainya saya misalnya selaku imam masjid sholat tarawih 30 malam di masjid, apa jamaah menganggap bahwa sholat tarawih wajib? Enggak. Yang secara hukum itu dikatakan wajib kalau Nabi melaksanakan terus menerus, itu Nabi. Jadi apa yang dilaksanakan Nabi terus menerus itu memang hukumnya wajib. Ya, itu benar. Bukan kita yang dilaksanakan Mas Fendi terus menerus hukumnya wajib, enggak. Ya. Jadi Rasulullah berbeda dengan kita. Jadi Rasulullah memang kalau yang dicontohkan Nabi kok terus menerus, maka hukumnya bisa menjadi wajib kan gitu. Maka Rasulullah kadang meninggalkan sesuatu agar tidak dikatakan hukum itu wajib. Kemudian ada pernyataan sebagian ulama, waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Bulan Syaban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan. Dan Ramadan adalah bulan memanen. Pemanennya adalah kaum mukminin. Oleh karena itu mereka yang menghitamkan catatan amal mereka hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini bulan apa? Rajab dan Sya'ban. Tobatnya bukan mulai Ramadan, tapi tobatnya sudah dimulai bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi memperbanyak amal itu sebenarnya di bulan Rajab dan amal ini. Ya, Rajab dan Sya'ban. Ramadan tinggal penake gitu loh amal itu. Enggak kaget gitu loh. Ya, perbanyak amal. Pengajian ini ya kita ngerembokone ya sejak bulan Rajab, Sya'ban ini kita sudah aktif pengajian. Di bulan Ramadan lebih aktif itu enggak kaget. Tapi kalau ujuk-ujuk, ya ujuk-ujuk, persa ujuk-ujuk. Rajab enggak, Sya'ban enggak. Terus kok mulainya ujuk-ujuk Ramadan, kaget Pak. Kalau kaget nanti tidak kontinu, kaget itu nanti tidak abadi Pak. Minggu bar Ramadan ya jeglek meneh. Tapi kalau sudah awal Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal itu nanti terus Pak. Kenapa? Sudah membiasakan. Ibadah itu dibiasakan, dirutinkan Pak. Jadi jangan ada yang menjadi Ramadhani tapi jadilah orang yang Rabbani, kan gitu perintahnya. Ramadhani itu ibadah hanya Ramadan tok. Tapi kalau Rabbani itu ya setiap waktu kita beribadah. Paham ya? Jadi walaupun kita persiapkan matang, persiapan amal ini penting. Sudah dipersiapkan sebelum Ramadan. Maka ada beberapa yang perlu kita siapkan. Pertama persiapan ruhiyah. Ruhiyah itu rohani kita, mental kita harus kita siapkan. Jadi jangan sampai kita ini orang gagasan lah. Ramadan karmu, ora karmu, poso karmu, ora, jangan lah. Dalam rumah tangga kita diciptakan fikrah itu, pemikiran atau ruhiyahnya itu yang mantap gitu. Anak-anak itu dikasih tahu besok poso le Ramadan. Nah, siapkan mentalnya, kuat Bismillah, ganjarannya gede le, ganjarannya gede loh.
diberi motivasi mental. Ya. Kemudian ada persiapan fikriyah atau ilmu. Monggo ilmu ya kita pelajari lah. Bagaimana tentang puasa, rukun puasa, sunnah puasa, wajib puasa dan sebagainya itu dipelajari. Ya, jangan sampai kita ini buta puasa, buta tentang Ramadan gitu. Saya pernah menyampaikan, dia seorang guru madrasah tamatan Yaya. Ketika saya mengatakan bahwa puasa itu tidak boleh berkumpul suami istri, kaget ya. Apa itu toh Pak? Lah piye to pengertiannya puasa iki piye? Tarife piye? Puasa itu kan menahan diri dari makan, minum dan hubungan seks gitu loh. Ngono kok kaget loh. Wah, puasaku nekat, Pak. Ya, jadi kadang-kadang keilmuan itu karena hal-hal yang kadang-kadang porno, tabu, nggak dipelajari, akhirnya nggak tahu gitu. Ya, ibu-ibu walaupun kurang 5 menit itu waktu maghrib, jenengan mohon maaf kok bocor menstruasi itu ya. Itu bukan berarti batalnya nanti gantinya 5 menit, enggak, ya sehari lah. Pena aman gitu. Aku kurang 5 menit batal ya. Itu keilmuan ya. Lalu yang ketiga adalah persiapan fisik. Ya, enggak, persiapan fisik kita ya kita siapkan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat puasa. Ya. Kemudian yang keempat persiapan harta. Ya, walaupun bagaimanapun perjuangan di bulan Ramadan memerlukan harta. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Mau sedekah berapa di bulan Ramadan nanti? Infak berapa? Ya, mau wakaf berapa lah, monggo itu kita programkan masing-masing. Ya, jadi kita mempersiapkan amal atau ibadah sosial, ya ibadah sosial kita. Kemudian yang terakhir adalah persiapan kegiatan. Kita rancang kegiatan itu. Mau khatam baca Qur'annya berapa kali? Tadarus berapa juz? Tadarus itu mempelajari isinya, itu namanya tadarus sebenarnya. Kalau membaca itu namanya tilawah. Ya, tilawah. Berapa kali khatam kita tilawah? Istilah yang sudah salah kaprah kan tilawah itu dikatakan tadarus. Gitu. Ya, yusra popo lah namanya istilah saja kok. Tapi sebenarnya tadarus itu ya kita membaca, kita renungkan artinya, ya kita pelajari mananya, tafsirnya, itu namanya tadarus. Kita siapkan amal. Masjid ini mau dirancang kegiatannya apa di bulan Ramadan? Ada kajian-kajian apa? Monggo. Jadi ini mudah-mudah kan banyak. Ada kan kegiatan masjid di bulan Ramadan full kegiatan. Ada buka bersama? Ada sahur bersama? Ya, monggo siapkan saja ya. Nanti pengajian kayak gini ya nggak usah lama-lama karena tidak mungkin sarapan pagi toh. Ganti saja buka bersama. Ya, silakan kalau buka bersama mungkin rada luwih meriah tinimbang sarapan gitu loh. Kalau buka bersama kan ya sing rada pantes gitu kan. Mbleh wedhus ra apa-apa, Pak. Ya, nyate ra apa-apa buka bersama, enggak buka apa-apa boleh. Ini yang ngundang aku. Mangan-mangan orang ngundang aku ora kacek. Jadi kita siapkan amal, dirancang, diprogram di rumah tangga pun gitu, Bu. Ya, dalam keluarga ini mau apa? Anak nanti habis ini tadarus, habis tilawah, baca Quran, perlu mungkin dikondisikan taklim keluarga, silakan. Ya, ada taklim keluarga yang isi suami atau istri atau anak-anak, silakan aja, ada tausiah. Di bulan Ramadan bagus itu. Ya, jadi kita rancang kegiatan di bulan Ramadan. Mau ngapa gitu loh. Masih ada waktu 15 hari, kita siapkan segala sesuatunya. Siap? Bismillah ya. Mudah-mudahan umur kita disampaikan bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Semuanya sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabban nas adibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rangipun nyuwun ngapunten nasrun minallah wa fadl qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.